menjelaskan tahap-tahap dari konflik. Tentunya, konflik sendiri tidak datang seketika itu saja. Tetapi, konflik ini bisa menjadi besar berdasarkan tahap-tahap konflik. Dan perkembangan suatu konflik juga biasanya bertahap merupakan hal penting untuk dapat mengidentifikasi tahap-tahap konflik. Bila tahap konflik dapat diidentifikasi lebih awal, langkah-langkah penyelesaian dalam hal ini dapat diambil lebih dini dan situasi relatif masih dapat diperbaiki. Tetapi, bila konflik terlambat diidentifikasikan, konflik akan berpotensi menghancurkan semua pihak. Konflik adalah satu cara yang dinamis dan biasanya konflik berkembang melalui 5 fase secara beruntun, yaitu yang pertama, konflik terpendam. Dalam fase ini merupakan fase terawal dari suatu konflik yang ada. Berdasarkan model ini, bibit-bibit konflik biasanya bisa disebabkan karena operasi organisasi itu sendiri, karena dengan adanya diferensi baik secara vertikal maupun horizontal yang mengarah pada subunit yang berbeda tentang cara yang terbaik untuk mencapai tujuan. Yang dimaksudkan dengan konflik terpendam adalah bibit-bibit kelompok maupun bibit-bibit konflik yang bisa saja terjadi dalam interaksi dari individu ataupun kelompok. Dan yang kedua, konflik yang terpersepsi. Dalam fase ini dimulai ketika yang terlibat mulai mengkonsepsi situasi-situasi konflik, termasuk cara mereka memandang, menentukan pentingnya situasi-situasi tersebut, dan membuat asumsi terhadap motif-motif dan posisi kelompok lawan, dan seterusnya. Konflik yang terpersepsi juga bisa saja berbeda dengan situasi yang sedang dihadapi, menyadari bahwa konflik sendiri sedang terjadi di individu maupun kelompok, mengakui terjadinya perbedaan-perbedaan opini, tujuan, dan nilai. Dan yang ketiga, konflik yang terasa. Fase ini dimulai ketika para individu atau kelompok yang terlibat mulai memiliki perasaan adanya konflik dan mengalami pengalaman-pengalaman yang bersifat emosi, seperti contohnya kemarahan, frustasi, agresif, ketakutan, dan kegelisahan. Pengalaman-pengalaman emosi yang membuat seseorang mendengar perasaannya dalam situasi konflik. Dan yang keempat, konflik yang termanifestasikan. Fase ini salah satu pihak harus menentukan bagaimana bereaksi atau menghadapi kelompok yang mereka lihat menjadi sumber dari konflik, dan kedua pihak sama-sama mencoba menyakiti satu sama lain dan mengagalkan tujuan-tujuan lawan. Konflik yang termanifestasikan juga dapat berwujud banyak. Kelima, konflik sesudah penyelesaian. Fase ini adalah fase sesudah konflik diolah. Cepat atau lambat, konflik yang terjadi dalam organisasi akan teratasi dengan beberapa cara tentunya. Bila konflik dapat diselesaikan dengan baik, hasilnya berpengaruh lebih baik pada organisasi. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulannya bahwa konflik sendiri memiliki tahap-tahap di mana saat awal terjadinya konflik sampai selesainya sebuah konflik memiliki tahap-tahapnya. Konflik sendiri dimulai dengan prakonflik yang merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua belah pihak atau lebih, sehingga timbullah sebuah konflik. Kedua konfrontasi pada tahap ini konflik terjadi semakin terbuka. Maka dari itu diperlukan yang namanya manajemen konflik melalui tahap-tahap konflik ini.